teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Halo World Football. Kali ini ada 6 pelajaran Manchester City versus Liverpool. The Reds beruntung gelar juara di tangan City. Duel antara Manchester City versus Liverpool di Etihad Stadium pada Minggu 10 April malam berakhir remis alias seri. Manchester City menjamu Liverpool di pekan ke-32 Premier League 2001-2022. Laga ini disebut bisa berpengaruh pada penentuan pemenang liga. City mengawali laga dengan apik. Dalam 5 menit mereka bisa unggul melalui Kevin De Bruyne. Diogo Jota bisa menyamakan skor pada menit ke-13. Tapi City kembali unggul melalui Gabriel Jesus. Liverpool berusaha keras untuk menyamakan skor dan akhirnya sukses melakukannya melalui Sadio Mane di awal babak kedua. Saat laga belum genap berjalan 1 menit, pada akhirnya laga berakhir sama kuat 2-2. Apa saja pelajaran dari duel big match tersebut? Yang pertama, ada Mohamed Salah masih bermasalah. Jelang laga Manchester City versus Liverpool, Mohamed Salah menjadi sorotan sebab ia mengalami paceklik gol, khususnya dari situasi open play. Ia sudah tak mencetak gol dari situasi tersebut sejak pertengahan Februari 2022 lalu. Namun Mohamed Salah diharap bisa bangkit saat melawan Manchester City karena punya catatan apik saat bertemu mereka. Pada akhirnya Salah memang bisa meneruskan catatan bagusnya. Ia bisa menyumbangkan 1 assist untuk terciptanya gol Sadio Mane. Tapi masalah lainnya masih terus berlanjut. Salah tak kunjung bisa mencetak gol dari situasi open play. Salah kini harus bisa segera menemukan ketajamannya lagi. Apalagi sekarang posisinya di daftar top skor Liga Inggris terancam oleh bomber Tottenham, Son Heung-min, yang sudah mencetak 17 gol tambah 3 gol lagi, maka pemain Korsel itu akan sejajar dengan Mohamed Salah. Pelajaran yang kedua, ada De Bruyne Masterclass. Sejumlah pemain Manchester City tampil apik di laga ini. Sebut saja Gabriel Jesus, Joao Cancelo, Bernardo Silva, dan Phil Foden. Namun yang menonjol tentu saja adalah Kevin De Bruyne. Ia selalu bisa menemukan ruang antara lini tengah dan belakang. Alhasil ia bisa memberikan umpan-umpan terobosan yang berbahaya ke belakang pertahanan Liverpool. Salah satunya kemudian membuat Jesus mengirim umpan matang yang sayangnya gagal dituntaskan Sterling di awal babak pertama. De Bruyne juga sempat memberikan assist untuk gol Sterling di babak kedua. Tapi gol dianulir karena winger Inggris itu terperangkap offside. De Bruyne juga mencetak 1 gol. Ia mungkin bisa saja menambah 1 gol lagi jika tak dilanggar oleh Virgil van Dijk. Namun ini tak mengagetkan karena sekarang ini De Bruyne sepertinya sedang on fire. Ia bahkan berhasil mengemas 6 gol dari 6 laga terakhirnya bersama Manchester City. Jadi wajar jika kemudian banyak sanjungan yang diberikan kepada De Bruyne usai laga berakhir. Ia juga terpilih sebagai man of the match. Pelajaran yang 3, ada kelemahan Liverpool terekspos. Liverpool selama ini punya 1 titik kelemahan yang terlihat jelas. Mereka bermain dengan garis pertahanan tinggi. Ini menggiurkan bagi tim manapun, sebab mereka punya kans melakukan serangan balik. Tapi tentu saja tak semudah itu untuk menaklukkan lini belakang Reds. Mereka punya Virgil van Dijk yang sulit dilewati dalam situasi 1 lawan 1. Masih ada juga Alisson Becker yang tak jarang maju keluar dari gawangnya untuk melakukan intercept. Liverpool juga jago membuat lawan terjebak offside. Tapi kali ini Manchester City bisa dengan mudah menaklukkan jebakan tersebut. Tak cuma sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Mereka menaklukkan dengan bantuan Kevin De Bruyne. Ia menemukan celah antara lini tengah dan belakang dan mengisi ruang tersebut, kemudian mengirim umpan terobosan
Untuk para pemain sayap, khususnya di sektor kanan, mereka juga melakukan dengan melepas umpan-umpan panjang. Ini berasal dari para pemain belakang atau gelandang yang dalam posisi bebas di lini depan pertahanan City. Bola dikirim ke area sayap, di mana Phil Foden dan Gabriel Jesus atau kadang Joao Cancelo merangsek maju sudah siap menunggu di sisi kanan atau kiri. Memanfaatkan lebar lapangan, Trent Alexander-Arnold dan Andre Robertson akhirnya kerap kerepotan dan kesulitan bergerak membantu serangan seperti biasanya. Gol Jesus sendiri juga tercipta setelah ia lolos dari jebakan offside. Ini akan jadi PR bagi tim pelatih Liverpool. Pelajaran yang keempat ada Liverpool beruntung. Lini tengah Liverpool kacau. Para pemainnya gagal membendung para pemain tengah Manchester City. Ia membuat City dengan leluasa membangun serangan-serangan berbahaya ke pertahanan Liverpool. Bahkan Fabinho, yang disebut sebagai salah satu gelandang bertahan elit di dunia sekarang ini, kesulitan menahan laju Kevin De Bruyne, Rodri, dan Bernardo Silva. Liverpool pun beruntung tak kehilangan Fabinho, sebab di babak kedua ia melepas tackle yang berbahaya pada Silva. Kaki kanannya sedikit terangkat saat melakukan tackle dan mengenai engkel kiri Silva. Tackle ini mestinya berbuah kartu merah dan bukan kuning saja. Lalu ada Thiago Alcantara yang juga cukup pontang-panting demi menghentikan laju lawan. Ia akhirnya di kartu kuning. Setelah itu ia sempat melakukan pelanggaran keras kepada Kevin De Bruyne saat mencoba mengamankan bola. Pelanggaran ini tampak layak diganjar kartu kuning, tapi wasit cuma menghadiahkan tendangan bebas saja bagi Manchester City. Liverpool jelas beruntung di laga ini karena wasit sedikit lembut. Jika saja wasitnya beda atau mereka main di UCL, mungkin Fabinho dan Thiago sudah keluar dari lapangan. Pelajaran yang kelima ada rekor Trent Alexander. Trent Alexander-Arnold dibuat cukup menderita di laga ini. Ia harus berjuang keras mengamankan areanya dari serbuan Phil Foden dan Joao Cancelo. Tapi Trent masih bisa mencetak 1 assist bagi Liverpool. Ia yang memberikan umpan kepada Diogo Jota untuk menyamakan skor. Dengan tambahan 1 assist ini, Trent sudah mengemas 44 umpan berbuah gol di Premier League sejak musim 2018-2019. Tak ada pemain lainnya di laga Inggris yang bisa menyamai catatan tersebut. Trent Alexander-Arnold telah membuat assist lebih banyak di Premier League daripada pemain lain. Asisnya untuk Diogo Jota hari ini berarti ia sekarang telah membantu menciptakan setidaknya 1 gol melawan semua 19 tim di laga Inggris lainnya saat ini. Tambahan assist itu juga membuatnya menghasilkan 17 assist bagi Liverpool di semua ajang kompetisi pada musim ini. Hebatnya tak ada pemain Reds lainnya yang pernah bisa mencetak assist sebanyak itu dalam semusim di abad ke-21 ini. Jumlah itu tentu akan makin bertambah sebab masih ada cukup banyak laga yang akan dilalui Liverpool sebelum musim berakhir. Pelajaran yang terakhir ada gelar juara di tangan City. Perburuan gelar juara masih sangat terbuka. Liverpool masih punya kans menyalip Manchester City di sisa musim ini karena selisih mereka cuma 1 angka. Tapi jelas Manchester City sekarang berada di atas angin jika melihat cara mereka bermain yang mengerikan, termasuk lawan Liverpool. Sulit untuk membendung pasukan Josep Guardiola di sisa musim ini. Apalagi jika melihat sisa laga mereka di Premier League musim ini. Lawan-lawan mereka bisa dikatakan tim-tim papan tengah semua. City akan berhadapan melawan Wolverhampton, Brighton, Watford, Leeds United, Newcastle, West Ham, dan Aston Villa. Hanya Newcastle dan West Ham yang diprediksi bisa sedikit menyulitkan De Bruyne dan kawan-kawan. Sementara itu, Liverpool masih harus menghadapi Manchester United dan Tottenham.
MU memang bapuk, tapi jadwal mereka datang di saat The Reds menjalani bulan yang melelahkan. Sementara Spurs makin solid bersama Antonio Conte. Selain itu, sisa lawan mereka adalah Everton, Newcastle, Aston Villa, Southampton, dan Wolverhampton. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dulu.